4 minggu berturut-turut kita memaknai dan menghayati keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Dalam minggu penghayatan tersebut, kita menyaksikan karya Roh Kudus menghibur, menuntun kepada pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Dalam tuntunan tema, menabur dalam roh, menuai hidup kekal. Kita muliakan Allah yang Esa. Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menegaskan Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.
fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan kasih setia, sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Ketika Yesus menemukan bahwa memang perempuan itu bersinah, Yesus bersabda kepada perempuan bersinah itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Tapi pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi. Untuk kita hari ini, petunjuk hidup baru berbunyi demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur 66, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Kita akan melanjutkan 3 lagi bacaan kita. Sesudah bacaan pertama kita baca secara bersama-sama. Marilah kita berdoa. Kami sudah datang di hadirat-Mu, memenuhi undangan-Mu oleh Roh Kudus yang mendorong kami hadir
pada hari yang Tuhan khususkan bagi kami, bersekutu untuk terus-menerus dimurnikan oleh Tuhan lewat pelbagai akta yang kami jalani dalam ibadah ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, ya Roh Kudus yang sudah mengantar kami datang. Fokuskan seluruh pikiran dan hati kami, supaya kami dimampukan oleh kuasa Roh-Mu mengerti dan menghayati firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah, kami mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Mari kita bersama membuka yang bacaan kita yang kedua. Pembacaan kita yang kedua yaitu terambil dari 2 Raja-Raja, pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan,
pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lihatlah
bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Lukas 10 menjadi Injil bacaan kita hari ini, ayat 1 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 20. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah
sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau, Korasim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Salam. Supaya agak lebih jelas Galatia 6 ini, saya akan membaca pasal sebelumnya. Karena tema kita hari ini menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Di Galatia 5 ada dua pertentangan tentang apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dalam Galatia 5 ayat 16, judulnya di atas itu hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lalu ayat 19, perbuatan daging telah nyata,
apa sih toh? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Lalu disambung, seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu di seberang dari perbuatan daging itu, ayat 22 yang sudah sangat terkenal, tetapi buah roh lawan dari daging, tetapi buah roh ada 9, ini yang biasa orang bilang, 1 buah 9 rasa. 1 buah 9 rasa. Biasa orang bilang buah-buah roh, yang benar ialah buah roh. Ada 9 rasa dari buah ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu pasal 5 dari pembacaan kita yang akan menjadi semacam pintu masuk. Karena dalam beberapa minggu ini kita berbicara tentang 5 minggu yang lalu itu, saya ingat sekali Mazmur yang kita baca, Mazmur 97 ayat 10. Dalam Mazmur 97 ayat 10 dikatakan begini, hai orang-orang yang mencintai Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi salah satu buah dari mencintai Tuhan ialah membenci kejahatan, atau biasa kita sebut dosa. Jadi membenci dosa, dosa-dosa kita, dosa sesama. Jadi kalau ada kejahatan dalam diri kita, kita benci. Kalau ada kejahatan diperbuat orang, kita membenci dosanya. Bukan orangnya, tapi dosanya. Orangnya dicintai, orangnya didoakan, tapi dosanya yang dibenci. Jadi mengasihi itu membenci sekaligus, yaitu membenci kejahatan. Nah, hari ini kita membaca 4 bacaan yang saling melengkapi tentang bagaimana Tuhan membenci dosa kita, tetapi juga karena kasih-Nya Ia memurnikan. Kalau kita lihat bacaan yang tentang Naaman, Naaman ini dipulihkan. Jadi seluruh karya Yesus itu memulihkan kita dari penyakit kita. Lalu bacaan yang berikut, Mazmur 66, sesudah dipulihkan, dimurnikan. Lalu bacaan yang ketiga yaitu Galatia, jemaat, gereja adalah tempat kita terus-menerus
baharui. Jadi jemaat di mana kita berada, tempat kita terus-menerus dipulihkan dari berbagai penyakit kita. Kemudian yang kedua, kita dimurnikan oleh darah Kristus. Lalu di jemaat inilah kita terus-menerus dibaharui, yang digambarkan oleh Paulus di Galatia. Dan selalu sesudah kita dipulihkan, kita dimurnikan, kita dibaharui, selalu berakhir dengan seperti Injil Lukas, kita diutus. Hari ini tema kita adalah menabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Kita sekarang datang ke gereja untuk apa? Kita sedang menabur. Seluruh hidup kita itu menabur. Apapun yang kita lakukan itu menabur. Kita mendidik anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu semuanya menabur. Macam-macam yang kita tabur dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri cucu-cucu kita. Kemungkinan yang kita tabur adalah roh, tapi juga kemungkinan yang kita tabur adalah daging. Jadi setiap hari saudara-saudara, kita sedang menabur. Kita menabur sesuatu dalam pikiran kita. Kita menabur sesuatu dalam perkataan kita. Kalau kita mengatakan sesuatu itu kita menabur sesuatu. Kita menabur sesuatu dalam tindakan kita. Dan yang kita tabur itu seperti dalam pembacaan kita, bisa jadi benih daging yang saya sudah baca tadi itu, dimensi keberdosaan kita, dan benih daging ini, kalau itu yang kita tabur menurut bacaan ini, ujungnya adalah kebinasaan. Kayak taruh tabur teh, kebencian, yang dijelaskan tadi itu, mementingkan diri sendiri, itu ujungnya adalah kebinasaan. Kalau itu yang kita tabur, atau yang kita tabur itu adalah benih roh, dan benih roh itulah yang membawa kehidupan yang kekal, yang disebut dalam bahasa Galatia tadi itu 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Lawannya benih daging yang di atasnya tadi itu. Nah, 4 bacaan kita hari ini menolong kita merenungkan bagaimana kita menabur dalam roh dan apa buahnya bagi hidup yang kekal. Ketika saya membaca 4 bacaan ini, saya menjadi ingat beberapa hari ini yang mendatang mau dipuga untuk malam atau mate. Tapi mungkin jarang di antara kita yang merenungkan arti itu semua, sabak ya taruh di pokok. Jarang ada waktu untuk merenungkan apa yang sedang kita jalani itu. Sementara juga kita menghadiri pernikahan. Jadi perkawinan, pernikahan, kematian. Perkawinan dalam bahasa Jerman, saya hadiri kemarin keluarga di Balusu, orang Jerman yang menikah. Sama ada keluarga kami di sana. Dalam bahasa Jerman itu, bahasa Jerman untuk pernikahan, Hochzeit.
Ho itu tertinggi. Apa? Tertinggi. Zeit itu waktu. Jadi orang Jerman melihat perkawinan itu sebagai waktu yang paling hebat lah, yang paling tinggi lah, yang paling bermakna lah dalam kehidupan, sehingga disebut Hochzeit, ya, perkawinan. Nah, kematian, ketika Om Kudu meninggal kami di Seriti, kami diskusi juga dengan teman-teman di sana arti kematian. Dan kehidupan kita kan pasti berakhir dengan kematian. Itu sudah pasti. Sekarang justru sangat tergantung kepada kita memaknai kematian itu, sehingga itu menentukan apa yang kita tabur dalam kehidupan ini. Saya jadi ingat ya nadem atau mate to dentu apa di bah. Selain keokoran, itu kan bagian dari sesuatu yang menabur. Ada yang kita tabur untuk nanti, baik secara kultural, secara adat maupun agama. Itu semua bagian dari menabur. Tapi memang sangat tergantung kepada bagaimana kita memaknai kematian itu. Nah, dalam diskusi dengan teman-teman yang lalu, orang Toraja, waktu ada acara di KT itu hari, waktu Kombongan, orang Toraja dan pada umumnya tradisi Timur Tengah juga begitu, memaknai kematian itu secara sangat luar biasa. Dan ini menarik soal menabur. Dalam tradisi Timur Tengah, kematian itu Toraja juga memahami seperti itu. Dan itu sangat alkitabiah. Mati tingkat 1 dalam tradisi Timur Tengah disanga maut, bahasa Arab itu maut. Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 58. Hai maut. Jadi mati, maut itu kematian tingkat 1 paling rendah. Maut. Jadi maut itu kayak seperti kalau kita men-charge HP, nah di pertama, lalu hidup. Nah, itu hidup dia. Tapi kalau dicabut itu, toh ujungnya dicabut, mate. Yang misalnya maut toh, putus hubungan dengan sumber kehidupan. Kematian tingkat 1 toh. Jadi bayangkan kalau kita memahami kematian hanya maut, putus hubungan. Ya mau disangka kematian yang sia-sia. Sementara Mazmur 116 berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Itu maut tingkat 1. Maut tingkat 2 dalam bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab karena biasa tak pakai bahasa Indonesia. 3.500 kata dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Mati, maut, majelis, jemaat itu bahasa Arab semua. Kematian tingkat 2, ajal. Ajal artinya mati. Maut artinya mati, tapi ajal kematian tingkat 2. Apa Pak Pasusian kira-kira tuh? Ya ke ibu-ibu mali mangali lah ko toko, na tiro tu tanggalana. Apa lah bahasa Inggris na to? Expire. Jadi ya tuh ajal mati artinya expire. Ondo, bayangkan kalau kita mati expire ondo. Sekedar expire.
expire tu nenek nanu. Expire. Tapi mati artinya, itu mati, tapi dalam arti kematian tingkat 2. Expire. Mau tanggal kalau kita mati sekedar expire toh. Tapi tradisi Timur Tengah mengenal kematian yang ketiga, tingkat 3. Wafat. Wafat itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu disempurnakan amalnya. Disempurnakan amalnya. Kenanu kita menabur, kita menanam. Wafat artinya tiba waktunya untuk menuai. Nah, kira-kira gitu. Wafat artinya mati mo. Artinya waktunya bagi dia menuai apa yang dia taburkan selama ini di dunia. Kira-kira gitu. Jadi kematian tingkat 3. Wah, mendalam moto ke pemahaman kita seperti itu. Menabur dan tiba waktunya mate batonanna menuai. Ya to tingkat 2 nina, mate batonanna expire. Yang pertama tadi mati batonanna putus. Nah, yang keempat ya mau ke mati itu salang biasa toko kianu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah datangnya, kepada Allah pulangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun artinya pulang. Mati artinya pulang. Pulang kepada dari mana kita datang. Wah, mawatang atau luar biasa kalau kita mati itu. Jadi kematian dalam Kristus itu bukan hanya maut, bukan hanya expire, bukan hanya wafat, tapi juga pulang. Telah pulang, telah kembali ke pangkuan Bapa. Itu kan luar biasa itu. Artinya orang Kristen yang dalam Alkitab memaknai kematian seperti itu. Bahwa kita menabur kehidupan dalam kehidupan kita ini untuk pada akhirnya kita rajiun. Kita pulang, bukan sekedar expire, bukan sekedar menuai, tetapi betul-betul kita pulang. Pulang kepada pangkuan Bapa di sorga. Kan telah kembali ke pangkuan Bapa. Yang atau salang nakwa telah berpulang ke rahmatullah. Semoga diterima di sisinya. Di sisinya maksudnya di sampingnya toh. Atau sarani telah kembali bukan di sisinya tapi di pangkuannya. Nakwa itu sang maneku. Telah berpulang ke rahmatullah. Semoga ada semoganya. Di sisinya pula, gitu. Semoga di sisinya pula, katanya. Kalau ini Bambang Nursena yang ngomong. Kalau ini telah pulang, telah kembali ke pangkuan Bapa, tidak pakai semoga-semoga di pangkuan, yang satu pakai semoga di sisinya pula, ya katanya begitu, ya. Jadi itu makna dari yang disebut menabur. Apakah kita menabur dalam roh ataukah kita menabur dalam kedangingan kita? Nah, itu luar biasa 4 bacaan hari ini. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15, menabur dalam roh artinya apa? Apa artinya menabur dalam roh? Menurut 2 Raja-Raja 5, Naaman seorang besar yang berpenyakit kusta akhirnya disembuhkan bukan oleh tindakan yang megah, tetapi karena taat mandi 7 kali di Yordan seperti perintah Tuhan.
sikap rendah hati. Pada mulanya kan dia sombong. Nah, yan nalamin dia bang syari jong salu Yordan toba akila bimelo kutu salu jo. Apa ya teh? Kela salu bang rila di suana mindio. Mestinya kan lanabin abasa-basa. Ya teh di sabang siara mandi. Toba akila kalau dibandingkan dengan sungai di kampungku, sungai Yordan, batu salun dia jonge dengan salu Sa'dan misalnya. Iya kan? Tapi na peringati, na kue, pokok ubami, kerjakan saja dulu. Ya. Ini kan Nabi ini. Nah tak share nama susah di suangko. Mandi saja 7 kali. Apa sih sulitnya? Tuhan, jadi yang menyebabkan dia bisa begitu, dia menabur. Menabur dalam roh berarti menabur ketaatan. Di sini dia menabur dalam bentuk ketaatan walaupun bertentangan, ini melawan kesombongannya, lalu lahirlah rendah hati, dia meninggalkan lebih melo kutu salu jo tondokku, menabur dalam ketaatan bahkan pada hal-hal yang kecil yang diperintahkan Allah. Apa sih hubungannya salu dengan kesembuhan? Tapi karena dia taat, itu menabur ketaatan. Kedua, Naaman semula hampir menabur dalam daging. Hampir kan? Marah, iya kan? Iya marah. Payu tinde. Masa di suamang syara susto. Jadi dia menabur dalam daging, marah, sombong. Wah, apa tuh udah ya tuh salu jotondokku. Ini kan menabur kesombongan namanya. Menolak cara Allah. Ya. Allah punya cara, tapi ketika ia merendahkan diri, kuasa Allah bekerja. Jadi pertanyaannya bagi kita semuanya, apakah kita mau taat pada perintah Tuhan? Walaupun itu acap kali bertentangan dengan hal-hal yang ada dalam diri kita. Dan acap kali itu kan sederhana. Ya toh. Acap kali kan kita mau yang spektakuler untuk sembuh. Mujizat dan lain sebagainya. Padahal acap kali Tuhan memakai hal yang sangat sederhana. Sungai. Atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, para dokter. Tapi biasa kan kita tidak mau, kita tidak sabar. Ya toh. Jadi sederhana dan tidak sesuai harapan kita. Yang kedua, menabur dalam roh sering dimulai dari ketaatan kecil yang terus menerus. Ketaatan yang kecil kepada hal yang kecil. Acap kali kan kita mau yang langsung, betul aku itu siapa setia pada perkara yang kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Mulai dengan yang kecil. Kita taat. Begitu. Itu dari Naaman. Yang kedua, Mazmur 66 nih. Menabur dalam roh berarti setia memuji artinya setia beribadah. Setia memuji sekaligus mengandalkan Tuhan meskipun itu keadaan sulit. Keadaan sulit yang dihadapi pemazmur ini. Tetapi toh mereka tetap setia memuji. Dan tetap setia melaksanakan. Jadi pemazmur bersaksi bahwa Allah menguji umatnya, menguji kita. Setiap kali kan, nauji na umat tuate. Allah menguji umatnya, lalu memurnikan mereka seperti perak. Maksudnya, acap kali penderitaan yang kita alami adalah iman. Ladang menabur iman, diuji tuh kapatongan anta. Kita begini tetapi kok lain. Makanya di sini berbicara salib.
Salib artinya apa tae tangai panarampoiki. Yang mau disanga salib to nak tu Paulus, saya memikul salibku. Saya maunya begini tapi ya itu dadi. Ku terima to sebagai ujian untuk memurnikan iman saya. Nah, nak tu mau Yesus to nak siapa mau ikut aku, hendaklah menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Salib batonanna apa tae tangai panarampoiki. Kita mau begini, kita mau sukses. Saya nggak tuh dadi. Salib toh. Kita mau sehat, kita sakit. Salib toh. No kaki matua, pamatuaki. Salib toh. Mau siap muka matua po yun. Salib toh. Ada orang menikah ingin sekali punya anak kodong. Tidak punya anak. Salib toh. Ada lagi yang anaknya tak 20, tak 15, korokostik semua. Tak ebang ada adi. Salib toh. Den anak ketampota, den tu dah ditau, den tu korokosik. Salib toh. Ya to tuku tiru luar biasa jo ini enak Kevin ini ba ini descended. Dia nampak nak korokosik pana tontong ini apa kaborok. Dia pikul itu sebagai salib. Nala dia apa nampuna? Ya to. Karena koraka bilang nak korokosik kotanya mau kampoku. Pepayu tindak. Tidak. Salib dipikul. Suami yang sudah tak berdaya dipikul. Begitu. Jadi dalam pembacaan ini penderitaan adalah ladang taburan iman. Salib-salib yang harus kita pikul dengan setia. Ya nanang susi to tak pikul le. Ya. Yang dalam bahasa Jerman kan mam ilu. Nak to Jerman to sarani masaranian. Jede famili hat ihre eigene Kreuz. Setiap keluarga punya salibnya masing-masing. Apa tuh salib nih sebagai keluarga? Suami, istri, anak, atau apa saja. Pokoknya salib artinya apa tae tangai panarampoiki. Okonan dong nih. Dari yang paling kecil sampai salib yang paling berat. Ya. Begitu. Jadi penderitaan adalah ladang taburan iman. Menabur dalam roh artinya menabur pujian, kita terus beribadah walaupun keadaan sulit. Ukilale itu na covid to pisa. Waktu mbak saya dipakona den tontong beribadah. Iya kan? Menabur ibadah, menabur kesetiaan, dan juga menabur pengharapan meskipun hidup penuh dengan api dan air. Maksudnya penuh dengan penderitaan itu, penuh dengan ujian itu. Keadaan sekarang sulit, tapi kita tetap menabur pengharapan semua. Suatu waktu nanti akan baik. Yang penting kita bangun ibadah, bangun kesetiaan. Kita bangun pengharapan semua. Badai pasti berlalu. Yang kedua, menabur berarti di ladang iman berarti menuai hidup kekal adalah mereka yang tetap percaya Engkau akan membawa kami ke tempat kelimpahan, kata Mazmur itu. Jadi, apa yang kita pelajari dari ini? Apakah dalam masa sulit kita tetap menabur benih ibadah dan pengharapan? Tontong kita berpengharapan sambil kita menabur terus. Yang kedua, pencobaan adalah ladang tempat benih roh ditabur agar kelak menuai sukacita sejati.
Dan yang ketiga, Galatia 6 itu, menabur dalam roh artinya menghidupi kasih di dalam persekutuan, di dalam jemaat. 4 hal Paulus katakan, menabur dalam roh artinya menghidupi kasih dalam komunitas kita, dalam gereja, dalam persekutuan. Yang pertama, tanggunglah beban satu sama lain. Ya mau tatabur lan jemaat toh. Menanggung beban satu sama lain. Ya, kita punya itu diikat oleh cinta kasih. Yang kedua, jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu ditabur itu, berbuat baik. Hindari yang jahat. Yang ketiga, menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Kata Paulus, yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Nah, daging ini jelas modotoh kebencian dan segala macam itu. Jadi menabur dalam roh menurut Galatia artinya menabur kasih, menabur kelemah lembutan, menabur kebaikan dalam relasi cinta. Yang kedua, hidup kekal mulai dikecap sejak kini dalam persekutuan, dalam jemaat. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah kita menabur kebaikan sekarang atau menabur benih perselisihan? Yang kedua, apakah kita jemu-jemu berbuat baik, kita terus berbuat baik, atau sudah menyerah berbuat baik? Dan yang terakhir, dalam pembacaan kita, yang terakhir, Injil. Menabur dalam roh artinya menjalani perutusan dengan sukacita. Yesus mengutus murid-murid untuk menabur benih kerajaan Allah. Mereka bersaksi, bahkan setan tunduk pada mereka. Tapi Yesus mengingatkan, bersukacitalah bukan karena roh-roh itu takluk, roh-roh jahat, tapi karena namamu terdaftar di sorga. Yang kedua, menabur dalam roh artinya kita menabur benih kerajaan Allah lewat kesaksian, pelayanan, dan seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, hidup kekal adalah upah sukacita karena kita dikenal di sorga. Jadi saudara-saudara, apakah kita sudah menabur lewat pelayanan dan kesaksian hidup kita? Kesaksian hidup yang disebut oleh Rasul Paulus tadi, pada diriku ada tanda-tanda. Ya, betul 9 boro itu tanda-tanda. Yang kedua, apakah sukacita kita karena keberhasilan duniawi atau karena keselamatan dari Allah? Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan 4 hal. Menabur dalam roh artinya taat pada perintah Allah sebagaimana Naaman melakukannya. Menabur dalam roh tetap beribadah kepada Allah walaupun kita sedang berada dalam ujian. Tetap memuji meskipun kita dalam uji. Yang ketiga, menabur dalam roh artinya saling menanggung beban dalam jemaat dan berbuat baik satu dengan yang lain dalam jemaat. Yang keempat, menabur dalam roh artinya menjalani perutusan dengan sukacita sejati. Setiap ibadah kita akhiri dengan perutusan. Mari kita menabur dalam roh setiap hari dan kelak menuai sukacita hidup kekal bersama Kristus ketika pada akhirnya kita rajiun kepada Bapa kita yang di sorga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, musik bantu kita untuk waktu teduh.
hidup kita sesungguhnya adalah menabur. Masalahnya adalah apa yang sedang kita tabur. Karena yang kita tabur itulah yang kita akan tuai. Empat bacaan kita hari ini mengingatkan kita semua bahwa hidup ini adalah menabur. Mari kita menabur dalam roh dan semakin mengurangi menabur dalam daging, supaya kita semakin dimurnikan dan berakhir dengan dimuliakan. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon ini dengan berdiri bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman dengan memakai pengakuan iman gereja Nicea Konstantinopel yang tahun ini kita rayakan 1700 tahun pengakuan Nicea Konstantinopel. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di samanya akan datang. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini
Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan NKB 208 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Walau sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Penguangan natura. Setelah penguangan natura, disilahkan puji-pujian dari peserta katekisasi. Ya, kita masuk dalam penguangan natura. Ada Pangi plus pamerasan. Iya. Dan pamerasan untuk pembangunan. Iya, silakan Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan pembangunan yang sedang kita laksanakan dan sudah pada tahap akhir. Semoga semua berjalan dengan baik. Silakan. Temu. 500.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih sama Pangi plus pemerasannya. Silakan masih untuk pembangunan. 50 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Sudah duka tamu.
Ya, ini dikembalikan. Ya, terima kasih Bapak Tiku. Kembalikan ke pembangunan, Pak. Iya, tetap ke pembangunan. Iya. Silakan. Pembangunan, masih untuk pembangunan. 50 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, ini juga dikembalikan tadi dari Bapak Asariel Toban. Terima kasih. Silakan. Silakan Bapak Ibu ditawar. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, terima kasih Ibu, dikembalikan. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Kalau ini sudah tidak ada yang tawar, nanti kita 200, ya. 200 1 kali, 202 kali, 203 kali. Pisang. Ya. Untuk pembangunan. Pisang. Ya, Suleman mau di Kandit ya. Silakan Bapak Ibu. 50 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Ini pepaya. Ya, mata sakduka mau. 50 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, demikian penguangan natura. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mempersembahkan, dan kiranya Tuhan memberkati. Disilahkan puji-pujian dari peserta katekisasi. Ya, mari teman-teman katekisasi. Oh, di-share ya? Adakah? Kayaknya tidak ada. Oh ya, mungkin ibadah sore nanti kita masuk dalam doa syafaat. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita masuk dalam doa syafaat. Di halaman 13 dari Warta Jemaat kita ada 55 warga jemaat kita yang bersukacita atas pertambahan usia dari tanggal 30 Juni sampai pada hari ini. Kemudian kita bersyukur bersama-sama untuk hal-hal yang lain yang membuat beberapa warga jemaat kita
bersukacita yang belum sempat ditulis dalam warta jemaat, kemudian yang sakit, yang masih memikul salib yang berat dalam sakit penyakit mereka, yang berduka, dan seluruh aktivitas ibadah dan pelayanan kita sepanjang seminggu ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih oleh kuasa Roh-Mu kami boleh bersyukur, bersukacita, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari yang Tuhan khususkan bagi kami hari ini. Bahwa di dalamnya selain puja dan puji, doa, dan juga persembahan, kami juga mendengarkan sabda-Mu, bahkan merenungkannya untuk mengertinya terkait dengan kehidupan kami kini dan di sini, sebagai sebuah kehidupan yang terus-menerus menabur dalam pelbagai pergumulan, pengharapan, dan sukacita kehidupan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerjemahkan itu lebih jauh ke dalam pikiran dan hati kami semua, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kami menjadi kesaksian yang terus-menerus nyata lewat semua hal-hal yang baik yang kami tabur dalam hidup ini, baik itu pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Kiranya Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami terus-menerus menabur dalam roh dan kebenaran. Berkati kami setiap anak-anak-Mu, berkati keluarga kami, berkati semua rencana-rencana kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan keluarga besar, rencana berjemaat. Apapun yang kami lakukan sebagai kehidupan yang menabur demi untuk kehidupan kini dan di sini, tetapi juga kehidupan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati pelbagai sukacita yang dialami oleh warga jemaat. Sukacita karena pertambahan usia, sebagaimana yang sempat kami ketahui, yang kami tulis dalam warta jemaat. Berkati persembahan syukur, pelbagai persembahan yang disampaikan oleh anak-anak-Mu, baik itu persembahan berupa uang maupun tenaga, pikiran, perhatian dalam kaitan dengan persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa bersyukur bersama keluarga Bapak Arante Parung selesai pemakaman orang tua, keluarga Ibu Desira Palembang selesai pemakaman Bapak Arein, Bapak Antonius Rio Palulungan, Bapak Suyanto selesai pemakaman orang tua, Saudari Atika Surya, Bapak Nober Herianto, Bapak Yohanes Ruruk, Bapak Nasar, Bapak Patak Parinding, Ibu Elizabeth Datu Allo, Saudara kami Agus Sandi, Bapak Stephen Lim,
Bapak Frederick Palete dan Ibu Dorce. Terimalah syukur mereka dalam pelbagai bentuknya. Kami berdoa terus-menerus, tak henti-hentinya, untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit, yang juga berbagai kelemahan karena lanjut usia, dengan salib-salib yang mereka pikul. Mama Kevin, Bapak Mendo, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Nenek Dandi, Bapak Jeffrey Saranga, Mama Alando, Ibu Tini, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, Nenek Fail, Ibu Dina Palangsa, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari, Nenek Hari, Bapak Loren, Nenek Prisil, Nenek Cindy, Nenek Anto, Ibu Rosalina, Parapak, Nenek Eka, Mama Ito, Bapak Jaden. Dalam kelemahan mereka, kiranya iman, pengharapan, dan kasih mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka terus-menerus dalam ketergantungan yang utuh kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud sampai Arung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga marhumah Ibu Breni Napatabang. Engkau tahu pergumulan dan pengharapan mereka dalam menghadapi duka dengan segala rencana-rencana untuk pemakaman secara iman dalam Kristus dalam melaksanakan pemakaman ini. Juga sebagai orang Toraja, kami percaya Engkau melingkupi mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami doakan seluruh aktivitas berjemaat kami selama minggu ini, ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah OIG, kiranya Engkau mempersiapkan semua yang terlayani dan yang melayani, supaya di setiap ibadah itu kami sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami yang terpisah jauh dari kami di berbagai tempat di negeri ini, bahkan di dunia ini. Kami dukung mereka dalam doa dan pengharapan. Mereka hidup dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dengan studi dan pekerjaan. Kiranya kasih-Mu terus melingkupi hidup mereka. Bapa yang Maha Pengasih bangsa dan negara ini, tak lupa kami doakan, kiranya Engkau yang menganugerahi kemerdekaan lalu menjadi bangsa Indonesia, akan juga terus melindungi bangsa ini ke arah kehidupan yang lebih baik oleh pemerintah yang telah terpilih. Bapa yang pengasih, inilah doa syukur dan pengharapan kami, doa syafaat kami. Kiranya Engkau berkenan, kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mendengarkan warta jemaat, dan sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Suleman Manguling, MTH, yang sudah memimpin kita dalam
ibadah pada pagi hari ini kiranya terus diberikan kekuatan kesehatan dan senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan bersama dengan segenap keluarga. Juga disampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan majelis gereja, secara khusus dari kelompok Tondok Lombok yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Juga kepada teman-teman kantoria, pemain musik dan operator LCD, terima kasih untuk pelayanan kita hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota jemaat yang tetap semangat untuk hadir beribadah, memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati kita semua. Warta jemaat yang pertama, persiapan bersama pelayan PWGT dilaksanakan pada hari Senin 7 Juli pukul 16. Pemimpin persiapan Saudari Alvalin Amabel Senggo Esteol. Kemudian yang kedua disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli pukul 20. Pelayan firman Penatua Yusak Yokoyama melalui YouTube jemaat Karambe. Dan yang ketiga disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pembinaan kantoria dan pemusik jemaat Karambe dilaksanakan pada Sabtu 12 Juli pukul 13 dengan pembawa materi Ibu Yesi Philadelphia, dan diharapkan kehadiran anggota kantoria, calon kantoria dan pemusik jemaat Karambe. Yang berikut persiapan bersama untuk pelayan ibadah rumah tangga Selasa 15 Juli dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juli pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Budianto P. Tandirerung MD. Yang kelima, ibadah rumah tangga kelompok Karambe hari Selasa 8 Juli untuk sementara ditunda. Dan yang terakhir, berita duka, telah meninggal dunia Bapak Renta Saleh Parinding pada hari Jumat 4 Juli di Rumah Sakit Elim, dan jenazah sekarang berada di rumah duka di kelompok pelayanan Panada. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita akan pergi, mari kita membangun tekad lewat kidung pengutusan, kuasamu dan namamulah hendak kami sebar. Karena itu
kita akan namamu agar segera buahnya milikmu. Mari kita pergi seperti ke-70 murid itu diutus untuk pergi menabur kebaikan dalam kehidupan kita. Pergilah, lakukanlah firman yang telah kamu dengar, menabur dalam roh, tuailah hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita lakukan PKJ 185, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Demikianlah ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.